Anak laki-laki itu selalu merasa mual setiap kali makan apapun. Untuk menyembuhkan penyakit anehnya, sang kakek mempekerjakan 10 koki setiap hari untuk memasakkan berbagai hidangan untuknya. Namun tidak ada satupun makanan yang bisa memuaskannya. Ia malah semakin membenci makan. Suatu hari, tepat setelah memuntahkan makanan yang ada di mulutnya, ia melihat 2 buah bakpao kukus di samping sebuah pilar. Begitu mencium aromanya, untuk pertama kalinya sejak sakit ia merasa ingin makan. Kakeknya sangat senang melihat cucunya mau makan dengan sukarela. Namun pada detik berikutnya, seorang gadis berlari menghampirinya dan mendorongnya hingga jatuh. Gadis itu menuduhnya mencuri bakpaonya. Anak laki-laki itu marah dan sengaja berkata bahwa bakpao itu kotor dan ia tidak akan pernah merendahkan dirinya dengan memakannya. Gadis itu tidak mau berdebat dan langsung pergi begitu saja. Kakeknya memutuskan mengikuti gadis itu untuk mencari tahu dari mana bakpao tersebut berasal. Tak lama kemudian, gadis itu membawa bakpao itu pulang untuk ibu angkatnya. Ia mengatakan bahwa ia membuatnya sendiri. Saat itu, pemilik rumah datang dan mengancam akan mengusir mereka jika tidak membayar sewa dalam waktu 3 hari. Ibu angkatnya meminta maaf dengan perasaan bersalah dan berkata bahwa kakinya yang cacat telah menjadi beban bagi gadis itu. Namun gadis itu segera menenangkannya. Ia berkata bahwa jika ibu angkatnya tidak mengadopsinya dulu, ia mungkin sudah mati kelaparan sejak lama. Kakek anak laki-laki itu diam-diam mendengar seluruh percakapan mereka. Ia segera menghampiri gadis itu dan menawarkan untuk membayar seluruh biaya sewa keluarga mereka jika gadis itu bersedia menjadi koki pribadi cucunya. Ibu angkatnya bertanya mengapa ia memilih gadis itu. Sang kakek menjelaskan bahwa sejak cucunya menyaksikan kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, ia menolak makan, dan bakpao buatan gadis itu adalah satu-satunya makanan yang berhasil ia makan tanpa muntah. Setelah mendengar masa lalu tragis anak itu, gadis tersebut setuju untuk membantunya. Keesokan harinya, gadis itu datang ke rumah anak laki-laki tersebut. Begitu melihatnya, anak itu langsung teringat bahwa gadis itu pernah menuduhnya sebagai pencuri sehari sebelumnya. Karena itu, ia menolak memakan bakpao buatannya lagi. Namun gadis itu sama sekali tidak peduli dengan penolakannya dan langsung memasukkan bakpao ke mulutnya. Kemudian ia memarahinya dengan tegas. Orang tuamu meninggal demi melindungimu. Jika kamu terus membuat dirimu kelaparan, berarti kamu menyia-nyiakan nyawa yang mereka korbankan untuk menyelamatkanmu. Anak laki-laki itu langsung merasa sangat bersalah. Ia pun menghabiskan bakpao yang diberikan gadis itu. Sejak hari itu, gadis tersebut belajar membuat berbagai hidangan baru setiap hari. Ia bahkan mengajari anak laki-laki itu memasak bersamanya. Meskipun akhirnya mau makan lagi, anak itu hanya bisa menikmati makanan yang dibuat oleh gadis tersebut. Gadis itu berkata bahwa ia tidak bisa menjadi kokinya selamanya. Karena itu, ia harus mulai mencoba makanan yang dimasak oleh orang lain juga. Setelah itu, gadis tersebut pergi mengantarkan makanan kepada ibu angkatnya. Anak laki-laki itu kemudian bertanya kepada kakeknya, apakah ia bisa membuat gadis itu tinggal bersamanya selamanya. Sang kakek menjawab bahwa hanya pasangan yang menikah yang bisa bersama seumur hidup. Saat itu juga, sepupu perempuannya datang membawa kue yang dibuat khusus untuknya. Mengingat nasihat gadis itu agar mencoba makanan buatan orang lain, ia dengan enggan menggigit sedikit kue tersebut. Namun ia langsung muntah lagi. Hal itu membuatnya semakin ingin selalu bersama gadis tersebut. Sementara itu, ketika gadis itu pulang ke rumah, ibu angkatnya mengatakan bahwa ibu kandungnya telah datang mencarinya. Tak lama kemudian, ibu kandungnya menghampirinya dan memeluknya erat. Ternyata saat masih kecil, gadis itu diam-diam diculik oleh musuh keluarganya. Selama bertahun-tahun, ibunya terus mencarinya tanpa henti. Ketika anak laki-laki itu mengetahui bahwa gadis tersebut telah dibawa pergi oleh ibu kandungnya dan tidak akan kembali lagi, ia langsung bersikeras ingin mencarinya. Namun sang kakek memerintahkan para pelayan untuk menghentikannya. Ia juga menyampaikan pesan yang ditinggalkan gadis itu, yaitu agar ia makan dengan baik dan tumbuh menjadi anak yang sehat. Anak laki-laki itu lalu bertanya kepada kakeknya, jika aku sudah dewasa nanti, apakah aku bisa membawanya kembali ke sisiku? Untuk menghiburnya, sang kakek tidak membantah pertanyaan itu. Sejak saat itu, anak laki-laki tersebut bertekad untuk makan dengan baik. Ia bersumpah bahwa suatu hari nanti, ketika sudah dewasa, ia akan